Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 21 dengan judul perikop Yerusalem yang baru bagian pertama. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara ada 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan ada 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari 4 emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krosolit, dan yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu terdiri dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, di sini Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan tentang kota Yerusalem. Gambaran tentang kota Yerusalem dan bait Allah ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi orang percaya saat itu, yaitu penerima dari surat ini. Karena dalam bait Allah biasanya mereka berkumpul, dan di sana adalah pusat berkumpulnya orang Yahudi dari berbagai daerah. Jika dulu bait Allah di Yerusalem itu menjadi berhala yang menjerat umat Allah karena mereka secara lahiriah terlihat taat melakukan ibadah, tapi sebenarnya hati mereka itu menyembah kepada ilah-ilah lain. Maka di dalam penglihatan Rasul Yohanes, Yerusalem itu menjadi kota yang kudus, di mana Allah bersama dengan umatnya berdiam di sana. Selanjutnya, tadi kita sudah baca bahwa dijelaskan dengan detil keadaan kota Yerusalem itu sangat indah, megah, dan juga damai. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan mewah karena terbuat dari 4 batu terbaik di bumi. Ia juga memiliki 12 pintu gerbang yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang kudus. Bahkan jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni bagaikan kaca. Nah saudara, mari kita perhatikan bahwa semua gambaran dari kota Yerusalem dalam perikop yang kita baca tadi tidak dapat diartikan secara harafiah. Karena tempat kediaman Allah itu tidak dapat diukur atau tidak terdiri dari kemewahan materi yang ada di dunia ini atau yang dimiliki oleh manusia. Pesan yang ingin disampaikan dalam gambaran di perikop ini ialah bahwa kelak orang-orang percaya akan tinggal bersama Allah di dalam bumi yang baru. Tempat ini dipenuhi dengan sukacita,
damai, kekudusan, kemurnian, dan juga persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang tentu menginginkan tempat tinggal yang indah, damai, dan nyaman. Namun sayangnya, kemanapun kita pergi di dunia ini, tidak ada tempat yang benar-benar seperti itu. Bagi orang percaya, kita semua, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, yaitu jika kita setia sampai akhir hidup kita, maka nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Kehidupan bersama Allah dalam dunia yang baru ini adalah keadaan yang sempurna dan bahkan tidak pernah kita bayangkan sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita berusaha setia dan menyelesaikan pertandingan kehidupan kita dengan baik, sehingga nanti kita layak untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan pesan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah tujuan saudara sebagai orang percaya selama ini? Apakah tujuan saudara adalah untuk mendapatkan berkat atau kenyamanan hidup di dalam dunia? Jika iya, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta anugerah Allah agar saudara menyadari bahwa tujuan akhir dari kehidupan orang percaya adalah untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Dan mari meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus agar saudara mampu setia sampai akhir hidup, sehingga kita semua layak untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk satu hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami harus terus menjaga kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami, dan nantinya kami layak untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Ya Roh Kudus, bimbing kami, mampukan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami itu sesuai dengan kehendak Allah. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.